Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah semuanya. Sehat semua? Baik, karena sudah semuanya pada sehat dan alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Semuanya masuk semua ya? Sakit? Kalau nggak ada yang sakit, kita ucapkan alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam, mari kita mulai melalui ketua kelas kamu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa Wak, ketua kelasnya? Biantara ya? Ya silakan Biantara maju. Baik kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pelajaran kita pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nabi Antara silakan duduk kembali.
Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, siang hari ini adalah pelajaran agama. Biasanya kalau sudah terakhir gini, di akhir jam pelajaran, ngantuk ya. Kemudian sudah kenyang, bawaannya mau pulang. Benar nggak tuh? Benar. Tapi tetap semangat, oke? Oke. Nah, pada kesempatan ini silakan buka bukunya bab 8 terkait pelajaran kita hari ini mengenai toleransi. Maka di sini kita akan memakai cara diferensiasi. Pembelajaran yang diberikan segala sesuatunya melalui kemampuannya siswa masing-masing. Dan di dalam kesempatan ini Bapak telah membagi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kelompok 5. Nanti akan diberikan tugas masing-masing. Ya, tugas masing-masing ini nanti kalian menonton video terlebih dahulu, menyimak, melihat langsung yang terkait video tersebut dengan pelajaran kita. Pelajaran kita tadi bab 8 tentang apa? Toleransi. Toleransi. Coba saya pengen tahu kelompok 1 siapa yang bisa baca apa judulnya? Judul lengkapnya apa bab 8? Silakan ketuanya. Ya, jadi membangun harmoni internal antar umat beragama dan kita harus bertoleransi. Namun sebelum kalian mengetahui secara utuh apa itu toleransi, bagaimana bertoleransi, pengertian toleransi serta dalilnya apa, mari kita akan menyimak video ini. Setelah menyimak video secara seksama, setelah kita menyimak video secara utuh, maka nanti ada tugas yang Bapak kasih. Ya, tugas yang Bapak kasih berupa nanti masing-masing kelompok berbeda-beda yang berkaitan dengan toleransi. Jadi Bapak berharap menyimak video ini penuh dengan seksama, jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngobrol. Jadi setelah video ini selesai, tugas saya kasihkan, kemudian kamu presentasi masing-masing. Terserah, pakai bahasa dan gaya intonasi kamu aja. Mau gaya gaul kayak, mau gaya yang kamu ketahui, nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Sebisanya kamu, karena ini adalah pembelajaran yang menggunakan metode diferensiasi. Metode apa? Nah, metode diferensiasi ini ada metode yang diserahkan kepada siswa atau siswinya untuk menempuh apa yang dia dapat pada hari ini, pada pelajaran itu. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi tentang proses pengetahuan dan lain-lainnya. Maka tolong simak video ini kurang lebih sebanyak videonya antara 10 menit atau 7 menit. Jadi tolong apa yang perlu dicatat silakan dicatat. Ya, yang tidak dicatat tidak apa-apa. Karena nanti setelah kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok, kita juga akan merefleksi apa yang kamu dapat selama pelajaran kita ke depan ini. Paham semuanya? Merefleksi itu nanti nggak semua kelompok. Nanti bisa saya tunjuk kelompoknya. Makanya nanti saya akan melihat setelah mengevaluasi, setelah kamu menyaksikan video ini, saya akan mengevaluasi mana kelompok yang kiranya bisa mempresentasikan secara hebat, mantap, dan keren. Dan itu bisa dipahami oleh kita semuanya. Paham semuanya ya? Kita lihat videonya sama-sama. Silakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas akidah akhlak tentang menjadi generasi toleran membangun harmoni intern antar umat beragama. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: 1. Siswa mampu menjelaskan teori dan praktik toleransi menurut Islam, serta menerima hakikat perbedaan sebagai sunatullah. 2. Siswa diharapkan mampu mengevaluasi praktik keberagamaan umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk,
serta memiliki keberagamaan yang toleran. Menjadi generasi toleran membangun harmoni antar umat beragama. Ya, baik. Setelah kamu menonton film ini, berarti kalian sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan bayangan, sudah mendapatkan sebuah kerangka berpikir kamu mengenai toleransi. Dan di sini ada 5 kelompok. Saya akan membagikan tugas kepada kamu yang hanya saya kasih waktu 5 atau sampai 7 menit. Kemudian nanti mencoba untuk mempresentasikan satu persatu. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi para ketuanya nanti maju satu-satu. Oleh karenanya tugasnya yang pertama kelompok 1 yaitu mencari pengertian toleransi dan dalil-dalilnya. Ya. Kemudian kelompok 2 itu tugasnya mencari manfaat-manfaat toleransi dan bahaya-bahaya jika tidak bertoleransi. Jadi manfaat toleransi apa? Yang kedua, bahaya orang yang tidak memiliki jiwa toleransi itu apa? Ya. Kemudian kelompok 3 itu ada mencari batasan toleransi yang dilarang dan yang dibolehkan. Kemudian kelompok 4 yang berkaitan tugasnya mencari apa yang kamu temukan sikap toleransi yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya dari kelompok 5. Kelompok 5 yaitu tugasnya mencari apa yang kamu temukan sikap toleransi di lingkungan rumah. Kalau 4 di sekolah, kalau yang 5 di lingkungan, di rumah ya, atau di masyarakat boleh. Silakan, Bapak kasih waktu hanya 5 sampai dengan 7 menit. Habis itu nanti kita presentasi satu-satu. Bapak kasih durasi cuman hanya satu orangnya 3 menit aja. Ya, ditulis. Misalkan kelompok yang tidak aktif harus aktif berdiskusi. Itu yang di belakang sudah diskusi belum? Oh, bercanda itu. Kelompok 4 sudah? Sudah? Di antara udah? Udah ya? Alhamdulillah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2? Sudah? Wes cepet sekali nih. Kelompok 3 sudah? Sudah? Oh ya. Siapa yang nanti bicara? Namanya siapa? Siapa? Oh. Kelompok ini satu udah? Sudah? Wes mantap. Terakhir nih kelompok 5. Udah belum kelompok 5? Udah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sekelompok 5 ingin mempresentasikan sikap toleransi di lingkungan rumah. Toleransi dalam lingkungan rumah meliputi sikap saling menghargai perbedaan, pendapat, keyakinan, dan juga kebiasaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak mengganggu anggota keluarga saat beribadah, membantu pekerjaan rumah, menghargai pendapat, dan tidak memaksakan kehendak.
Adapun kegiatan toleransi di rumah seperti menghargai perbedaan, tidak mengganggu, mendengarkan, membantu, tidak memaksakan, menghargai adat istiadat, tidak menghakimi, saling menyayangi, tidak berisik, dan mendengarkan nasihat orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Nama biasa keluarga. Tangan dong. Ya, terima kasih ya. Kelompok 5 telah mempersatukan, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Khornisa, perwakilan dari kelompok 2. Jawaban saya dari manfaat toleransi adalah mencegah terjadinya konflik antar sesama, mendapatkan kerukunan dan keharmonisan, dan bisa juga meningkatkan iman dan takwa kepada diri sendiri. Tidak bertoleransi juga bahaya karena bisa terjadinya perpecahan bangsa dan konflik sosial. Dan lebih parahnya lagi bisa membuat keadaan diskriminasi dan ketidakadilan. Terima kasih buat kelompok 2, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Presentasinya luar biasa. Ya, tapi terlalu singkat. Besok-besok kalau pelajaran saya dipadetin lagi. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa itu toleransi di lingkungan sekolah. Menurut saya, Pak, toleransi di lingkungan sekolah itu kita itu saling menghormati suku, agama, terus juga kita itu juga harus menghormati latar belakang dari siswa-siswi di sini, Pak. Terus kayak saling membantu, terus juga kayak di sini kan banyak kasus-kasus bullying ya, Pak ya. Kita itu juga harus menghindari lah sikap-sikap seperti itu. Terus juga kita harus berpartisipasi sama kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah juga. Baik, luar biasa, tepuk tangan dong. Saya mau tanya sama diantara, kan kita ini di sini ada yang berbagai macam latar belakang. Ada Muslim, ada non Muslim, ada Jawa, ada Sunda. Ada yang mukanya normal, ada yang mukanya abnormal, alias kurang normal. Ada yang jidatnya jenong, ada yang kupingnya cablang, bisa jadi ya. Menurut kamu, dari pelajaran toleransi ini bagaimana sikap kita untuk melihat teman kita yang tidak sesempurna yang kita lihat? Gimana menurut kamu, Mas Biantara? Kalau menurut saya ya, semua manusia kan pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, Pak ya. Kita tuh harus saling menghormati, terus kita itu sama semuanya ya. Ada yang kurang, ada yang lebihnya. Kita semua sama, kita harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Makasih banyak ya, luar biasa Mas Bandara, Tokcer, mantap, top, top. Selanjutnya kelompok 5 sudah, 4 sudah, 2 sudah, yaitu kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencangin suaranya. Di sini saya akan menjelaskan apa batasan toleransi yang dilarang dan diperbolehkan. Toleransi yang tidak boleh menyangkut soal-soal akidah, ibadah, dan keyakinan agama. Toleransi dalam Islam fokus pada interaksi sosial, kerjasama, dan kebaikan terhadap sesama manusia, terutama dalam hal muamalah atau hubungan kemanusiaan. 1. Boleh tidak menghina dan tidak merendahkan orang lain. 2. Boleh gotong royong dan orang beda agama. Boleh berteman dengan semua orang. 4. Boleh menghargai semua pendapat yang ada. 5. Boleh tidak melarang atau mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Ayo tepuk tangan dong buat kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 1. Silakan, dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian toleransi dan dalil-dalilnya. Toleransi dalam bahasa Arab adalah tasamuh, yaitu moderat atau sikap selalu bijak. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya. Ini berarti tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan sendiri, tetapi tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama meskipun ada perbedaan. Dalil dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menerima agama Islam. Ayat ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai suku dan bangsa agar kamu saling mengenal. Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menghormati perbedaan di antara manusia, termasuk perbedaan agama. 2. Dalil hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang beriman terdapat orang beriman lainnya, bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, dan beliau mendemonstrasikannya dengan cara menyilangkan jari jemari beliau. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Jadi dari semuanya, mau agama apapun kalau tidak ada punya jiwa toleransi, pengennya ngebom, pengennya matiin orang, pengennya ngebully orang, menganggap bahwa agama yang selain dia, pendapat dia, itu adalah yang salah, itu namanya agama yang nggak benar. Agama yang benar itu adalah agama yang selalu mengajarkan menghargai, walaupun berbeda pendapat. Sekarang saya mau tanya buat kelompok 1 terakhir ini, ya. Kalau kamu bertetangga dengan orang Kristen atau orang Buddha atau orang Hindu, apa yang kamu lakukan ketika mereka melakukan ibadah di rumahnya? Jawab. Menghargai mereka dengan cara memberi waktu mereka untuk melakukan ibadah. Luar biasa. Ya. Coba ulangin lagi apa jawabannya. Pertanyaannya kan nih, jangan cepet-cepet ya, santai bro. Oke. Jadi pertanyaan saya, ini tidak ada dusta di antara kita, belum ada settingan, ya. Tapi luar biasa jawabannya. Saya acungin jempol 2, kalau bisa 3 sama kaki. Ya. Pertanyaan saya ulangin lagi, bagaimana sikap kamu? Ya, dari materi tugas yang kamu dapat, ketika kamu punya tetangga, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, yang mereka menjalankan ibadahnya di rumahnya, bagaimana tanggapan dan tindakan kamu? Jawabnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Menghargai dengan cara memberi waktu kepada agama lain untuk melakukan ibadah masing-masing di dalam rumah ataupun di setiap tempat agamanya. Oke, luar biasa. Jadi intinya semua yang sudah kita kaji pada hari ini, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, insya Allah pada paham semuanya ya, bahwa kita tidak boleh berlaku semena-mena karena Tuhan sangat mencintai kepada mereka yang berbeda. Oh, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Luar biasa, ya. Luar biasa. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Namun sebelum saya tutup, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, tadi juga bel sudah berbunyi. Saya makasih banyak telah meluangkan waktunya. Yang jelas kita memang pelajaran kita di sini ya, tidak ada diantara dusta. Nggak usah ngeliat-ngeliat bro, ya nanti pulang juga. Jadi saya berharap tolong 1 kelompok aja atau 2 kelompok yang memberikan closing statement setelah kamu mempelajari toleransi ini, menciptakan generasi yang memiliki jiwa toleransi. Apa yang kamu dapat? Pesan-pesannya. Apa yang kamu bisa refleksikan setelah
kurang lebih 1 jam lebih kita belajar terkait dengan toleransi. Oleh karenanya, karena saya lihat di sini ada 2 kelompok yang mantap, ya. Pertama kelompok 4, tepuk tangan. Ya. Saya minta nanti Nak Biantara untuk merefleksikan apa yang kamu dapat setelah kamu mempelajari bab 8 ini terkait toleransi. Dan yang kedua, yaitu dari kelompok 1, ya, untuk memberikan refleksinya, ya, nggak boleh sama tak jitak tuh, ya, pokoknya harus berbeda apa yang didapat oleh Mas Biantara dan siapa namanya, Neng siapa? Admira. Ya, silakan Biantara untuk memberikan closing statementnya terkait toleransi. Maju sini. Di situ aja, saya samperin. Diri, tapi diri. Nah, ayo, silakan closing statementnya. Oke, yang saya simpulin dari pembelajaran kita sekarang itu tentang toleran, Pak. Jadi manusia emang berbeda-beda. Ada yang kekurangan lah, atau ada yang miskin lah segala macam. Tapi kita itu nggak boleh membeda-bedain mereka, Pak. Entah sukunya, agamanya, budaya, latar belakang mereka juga. Terus juga kita itu nggak boleh memaksakan kehendak kita, entah di agama, entah pendapat kita. Kita itu sama dan nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Intinya saling menghargai, ya, saling menghargai, menghormati, dan nggak boleh memaksakan kehendak. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Terakhir yaitu dari Neng Almira. Udah namanya susah banget ini. Almira, ya, Almira. Kepada Neng Almira minta tolong closing statement terakhirnya setelah kamu mempelajari materi toleransi ini, apa yang kamu dapat? Silakan, Neng Almira. Pada hari ini kita udah belajar tentang toleransi dan juga dalil-dalilnya. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi yang harus kita pelajari di kegiatan kita sehari-hari, yaitu seperti surat Al-Baqarah ayat 256 yang selalu mengajarkan kita tidak ada paksaan dalam menerima agama. Jadi kita harus saling menerima dan selalu menghargai pendapat ataupun agama orang lain. Saat mereka ibadah, kita harus saling menghargai dan tidak boleh mengganggu mereka, dan tetap pokoknya peace and love, selalu damai. Ya. Luar biasa. Terima kasih buat Almira. Baik, karena sudah waktunya kita pulang, sebelum saya akhiri, untuk Nak Biantara, siapkan dulu buku-bukunya, masukin dulu semuanya. Kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga udah masukin bukunya semuanya. Ya, kepada Biantara untuk mempersiapkan pulangnya. Silakan maju, Pak. Mas Biantara, Pak, ada tuh. Habis badannya udah gede sih, jadi kelihatan kayak Pak, bapak-bapak. Ya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.